Aduh, kira bahas apa gue skip dulu ya kali, buset. Woi, what's up, the people of the world, broadcasting live from the space and you are watching me again. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Chandra Leo di acara Reaksi Editor Indonesia. Akhirnya gue bisa kembali lagi untuk bisa mereaksi video-video lagi. Tapi sepertinya gue melakukan sebuah keputusan yang agak kurang baik karena gue sendirian sekarang. Dan reaksi comebacknya adalah mereaksi video Pengabdi Setan 2 yang kebetulan ini syutingnya kita malam-malam nih, udah gelap. Terus di settingnya sengaja gelap banget. Ada lighting sih, terang sih, cuman ya tetap aja ini sebelah gue layarnya gede banget dan soundnya juga gede banget juga. Jadi kalau misalnya reaksi tetap aja tuh berasa tuh ngerinya. Anyways, ya kita akan reaksi ke beberapa footage yang ada dari Pengabdi Setan 2 ya. Congrats buat Pengabdi Setan 2, Rapi Films, Pak Sunil, Joko Anwar dan semua cast-nya sepertinya sudah mencapai 5 juta lebih atau mungkin sampai sekarang udah 6 juta, 7 juta. Gue nggak tahu, intinya pasti sukses. Mari kita bahas apa yang kita bisa bahas di sini, mungkin dari segi editingnya atau mungkin dari segi kameranya, apapun itu. Ini dia, kita coba breakdown dari trailernya dulu ya. Mari kita lihat. Itu dia. Shot pertama aja udah menarik. Buat lo semua di belakang, ada yang notice nggak kira-kira yang CGI yang mana? Ayo. Yang mana? Wah, ayo, ada yang bilang masa gedung bioskop? Ayo. Lu bisa bilang bispang ya? Lu ngerasain mana aja? Berarti lu banyak yang ngerasain ya? Nah, itu dia, ini dia menarik guys. Ada yang CGI, ada yang nggak CGI menurut mereka. Jadi mari kita breakdown justru di sini. Ini menarik banget kan? Shot ini memang kompleks. Ini shot yang lebar menunjukkan Jakarta di tahun 80-an. Jadi ada beberapa yang mesti di-recreate biar looknya itu berasa 80-an. Dari segi building udah pasti gitu loh. Nah, yang kita lihat sekarang ini sih gua bisa bilang kalau dia bentukannya sih CGI ya. Dan pohon ini juga nih, sampai ke bus pun looknya seperti computer generated gitu. Tapi gue bisa bilang rame banget itu sih. Cuman gue ada feeling aja kalau breakdown detailnya mungkin nggak terlalu ketara. So whoever did this CG buat di busnya itu bagus banget gitu loh. Karena kalau dari pohonnya ini sih berasa CG-nya ya, karena memang nggak kelihatan seperti pohon asli atau pixelnya itu nggak sesuai dengan pixel kamera yang ada di shot ini gitu loh. Jadi berasanya itu CGI gitu loh. Sampai di gedung belakang ini nih, kalau sky sih udah kelihatan pasti sky replacement ya. Nggak jelas. Ya karena kita nggak pernah ngomongin apa yang kita pernah alamin. Semua pura-pura. Itu obviously cukup ketara sih sky replacementnya ya teman-teman. Tapi directionnya benar banget, lighting dari sini ditambah dengan matahari, efeknya dari sini juga. Kalau dari segi maskingan, that's why di sini agak sedikit blurry nih. Nah itu dia tuh kenapa ketahuan kalau ini kayak sky replacement. Tapi sekilas memang sangat rapi gitu loh. Nah ini yang paling menarik, jujur aja di sini sebenarnya ini juga sky replacement. Tapi ini susah banget, kenapa? Karena itu rambut tuh detailnya tuh susah banget buat di keep, gara-gara kan bulu itu kan tipis, kecil. Kadang pixel kamera itu susah untuk nyarinya gitu, karena bisa hilang, kadang bisa kecil banget. Jadi untuk bisa generate sekecil ini nih, terus belakangnya tetap di replace, itu menurut gue benar kompleks banget. Tapi di sini bisa lakukan dengan sangat baik nih. Aku bisa ada sesuatu di rusun ini. Ini juga menarik nih ya, buat gue sih menarik karena ini kan udah mulai lebar ya penunjukan atau framing rusunnya yang sekarang sudah sangat terkenal banget. Jadi Rusun Pengabdi Setan 2. Fun fact, kalau kalian Google Maps udah jadi namanya Rusun Pengabdi Setan 2 kalau nyari rusunnya ini. Iya, mereka harus nambahin lampu-lampu, which is tugasnya production design untuk nambahin listrik di sini ya, di rusun ini. Dimana kan rusun ini kan udah 15 tahun tidak digunakan, jadi udah nggak function. Kan gue pause sekarang nih, gue gak bisa lihat lama-lama, gue harus lihat terus, tapi gue harus breakdown. Gue ingat banget di shot ini ya, shot yang ini sekarang nih ya, shot yang ini nih, anjir gede banget kalau ditahan emang. Ini shot ini, gue ingat banget di bagian sini pada saat sequence dimana mati nyala si api ini.
di Tony itu pas framing si pocong ini nengok ke sini, itu framingnya di crop ke sebelah kiri bawah biar emphasis shotnya lebih kelihatan pocongnya. Buat yang pengen nonton lagi coba diperhatiin deh. Ini lebar banget nih. Nah, pertanyaan gue ada satu juga sebenarnya di sequence ini nih. Api yang dinyalakan oleh si, kira bahas gue skip dulu ya kali, buset. Woi, pokoknya sampai yang dia nyala lagi, sequence ini si Tony nyalain lagi yang sampai hidup terus. Itu kayaknya mereka cheating koreknya, ya kan? Mereka cheating koreknya karena apinya itu nyala terus, nggak mati lagi. Maksudnya emang idenya kan mau dimatiin gitu, mati gak gitu, mati ketiup. Tapi pas udah nyala dan nyala terus, itu kayak di cheating biar gimana ya cara dinyalain terus ya. Nah iya itu dia. Jadi Jopang barusan bilang api yang terakhir yang nyala terus itu apinya lebih panjang dan Korea juga akan lebih panjang. Itu kayaknya cheatingnya di situ. Itu dia beberapa detail atau fact yang ada di film ini yang kita lihat. Kita bisa salah, kita bisa sotoy, tapi itu lari edit gitu loh. Kasih tau aja kita bener salahnya, bebas. Jets, lanjut. Ya ini scene bagian udah mau ending. Si Fatih Undro yang selalu nyisir. Si aduh Liv. Dia gue merinding. Siapa lu? Oke. Jadi guys, untuk trailernya barusan beberapa yang kita bisa sedikit breakdown. Mungkin setelahnya kita langsung ke cek aja ya klip-klip yang lain untuk kita bisa lanjut lagi breakdown. Ini lagi. Aduh. Itu dia sih, atmosfer yang di film ini menurut gue cukup berhasil karena muka gue pun dari tadi nonton ini kayak itu adalah rasa disturb dan keganggu aja gitu loh. Padahal sequence horornya belum ada gitu. Maksudnya sequence 3GT-nya belum, tapi udah berasa horor aja gara-gara atmosfernya dari shot yang gelap, dari bentuk siluet si ibunya dan suara panggilan Wina, ya kan? Very nice job. Ibu. Tapi emang Wina juga ngapain sih? Udah sini balik ke Gading Serpong sini, gue temenin dah. Gak usah ke situ kan. Oh tapi ini shot ini keren banget sih. Ini adalah Ical Tanjung. Gila. Center di tengah, bukan center ya, tapi di tengah. Terus ada siluet. Tapi kalau dipikir ini penempatan lighting pasti benar-benar kompleks banget ya. Walaupun cuma ada satu lighting sekarang, ini pasti kayak gede banget karena mereka harus taruh di atas sana. Dan pasti kasih hazer smoke machine untuk bisa create volumetric lighting di sini, smoky effect ini biar lebih volume lagi terangnya gitu loh. Dan ya selebihnya udah nggak ada lighting dan udah nggak usah perhatiin menurut gue di frame kiri kanan lu takutnya ngeliat yang lain gitu loh. Emang ada gitu kan katanya di Pengabdi Setan 2, kata si Joko Anwar katanya di salah satu shot di rumah Pak RT, buat yang biasa lihat katanya emang beneran ada penampakan. Untungnya gue nggak bisa lihat. Atau kita naikin brightness sekarang, jangan deh. Ibu. Nah, ya, gue lupa lagi kan. Gue lupa, oh ya teaser doang ini. Oh, ada satu hal menarik juga sih, penggunaan sound effect ini terutama nih ya, yang di sini nih. Ini gue berasanya waktu nonton film itu waktu di title-nya juga, karena waktu di introduction ketika Rini balik ke rusunnya, terus credits muncul, title muncul, itu kan vibe suara atau scoringnya tuh kayak masih tenang, tahu-tahu muncul gitu juga. Itu cukup bikin kayak oke, this is it, udah mulai nih Pengabdi Setan 2. Oke sih sound design-nya sih buat gue sih kayak nice. Coba aja nih misalkan kalau kita ganti kayak munculnya petang gitu. Nah, itu kan jadi komedi lapor Pak Trans 7. Ya nggak sih? Atau nggak kayak cekrek. Kita ke next official clip lagi. Nah nih, ini satu bagian si Tony diajak Pak Ustadz untuk ngecek korban-korban yang sudah dalam bentuk dipocongkan dan berakhir ditinggalin si Tony-nya. Mantap. Itu pasti Apucur tuh. Hah? Itu pasti Apucur Nova dipencet pakai iPad atau iPhone, tar nyala tuh kunturnya. Aduh,
Mereka jualan kain di pasar. Wow. Kasihan. Aisyah. Jadi benar-benar cuman satu source lighting, yaitu dari senternya doang nih. Oh ya, itu dari depan juga ada yang buat nge-fill. Ustaz? Ya. Aish. Lupa lagi, ya benar juga. Itu dia teaser. Gue nungguin bagian ya, ternyata diganti. Jadi gini nih. Itu di jump scare, guys. Unexpected juga ya. Jadi oke. Ya, ini salah satu bagian yang bikin ngakak satu bioskop ya. Karena ketika diekspektasikan menghilang, terus akan ada jump scare mungkin, tapi dipatahkan dengan iya. Fun fact soal cara bunuhnya teman-teman yang ada di Pengabdi Setan. Nah, ini barusan gue dapet info dari si Jopang. Dia barusan riset ketemu pengenalan awal sampai akhir karakter di Pengabdi Setan 2 itu kayak sudah di foreshadowing. Dikasih Tari pertama itu kan ada di bagian buang sampah, terakhir mati di tempat sampah. Si karakter Jody sama perawatnya Sol Garpu berakhir ditusuk gasar lah tingkatannya. Garpu besar. Pak Ustadz, karakter introduction di awalnya ngecek pocong, matinya juga gara-gara ngecek pocong. Oke, next kita ke klip yang baru aja rilis ketika kita syuting ini. Ini di bagian Tari mau sholat ketika Pak Ustadz datang. Ini pas nonton tuh bener-bener kayak gitu-gitu pasti tuh, karena di tahan banget shotnya kan. Aja masih agak kaget juga gue. Iya, bagian sini jadi bagian favorit gue juga sebenarnya, karena scene bagian sholat itu kreatif banget cara create horror scene ya. Intinya kan dia taruh kamera di depan untuk bisa transisiin efek atau set di belakangnya untuk bisa berubah gitu, untuk kasih tahu merasa nggak tenang gitu loh kalau sampai kiri kanan gue ada apa sini si Tarinya. Dan gue suka banget di bagian sini. Kenapa? Gue justru agak susah ngestrukturinnya kalau gue harus mikirinnya kayak gimana ya cara ngestrukturin pacing biar bisa build up-nya itu pas. Kayak pertama, gue gak bisa kasih lihat dari sini sih, gue harus nonton dari filmnya. Ini gak ada contoh dari filmnya. Tapi intinya kan dia kasih lihat gitu, dari awal setnya berubah, terus makin lama makin dekat, sampai akhirnya berakhir pocongnya di sebelah kiri kanan gitu loh. Bisa berubah lagi gitu loh. Ngetiminginnya, ngepasin di kameranya, itu pasti take-nya gue bisa bilang tuh banyak banget, dan eksekusinya bisa tepat banget. Tapi paling pertama itu ide kreatif awalnya untuk kreasi ini nih ya, Joko Anwar. Terima kasih banyak, karena buat gue kayak, gue ngerasa kayak Joko Anwar itu dipaksakan, kayak dia mau ngasihkan diri untuk nggak tipikal ngasih jump scare atau ngasih scene horror. Makanya di sini kenapa gue appreciate di bagian scene sholat ini, karena itu berasa banget. Thumbs up untuk bagian sini. Terima kasih Bang Joko. Sayangnya tidak ada footage-nya, gue pengen banget bisa breakdown sih, gila per shot ya, biar kita tahu tuh transisinya di mana atau pergantian cuttingnya di mana gitu, biar kita tahu juga. Tapi ya nanti mungkin next time. Nah, ada satu lagi bagian yang menurut gue paling menarik di film Pengabdi Setan dari point editing, yaitu di bagian lift, ketika liftnya jatuh. Gue lebih point out ke bagian editing ya. Jadi kenapa? Gara-gara itu tugasnya tuh susah banget. Lu harus gabungin kayaknya 4-5 beat cerita untuk jadi satu konklusi, yaitu jatuh. Menurut gue itu gabunginnya benar-benar kompleks banget untuk bisa dikonklude di satu shot berdarah si Wina. Itu benar-benar gokil sih. Jadi kalau kalian perhatiin lagi editing pace-nya ya, itu benar-benar enak banget, pas banget untuk bisa dikonklude. Ibarat kita syuting per scene dulu kan, beda-beda kan, sendiri-sendiri. Habis itu satuin editing, tapi dengan mindset semuanya itu kejadian itu timingnya itu terpisah. Nah, buat gue itu yang it's the beauty of cinema sih buat gue sih. Berasa agak sedikit vibe Dunkirk lah gitu loh. Ada dari udara, ada dari air, ada dari darat. Ini ada dari lantai bawah, lantai tengah, lantai atas. Itu jadi satu. Bam, serak. Itu buat gue yang luar biasa dari segi point editingnya, storytelling editingnya yang saya sangat suka. Karena saking suksesnya Pengabdi Setan 1, Pengabdi Setan 2 hanya dibikin jadi sebuah film yang arc-nya itu sebuah setup. Dan gue senangnya karena berarti arc-nya masih panjang, which is
bisa jadi Pengabdi Setan 3, 4, bahkan mungkin masih bisa lanjut. Beda misalkan kalau misalnya Pengabdi Setan 2 itu arc-nya selesai, berarti hanya ada Pengabdi Setan sampai 2 mungkin. Jadi banyak yang bilang kalau Pengabdi Setan 2 dari segi cerita tidak se-in-depth yang pertama, tapi itu benefitnya untuk Pengabdi Setan 2 untuk bisa explore ke depannya biar lebih banyak film lagi. Selebihnya gue hanya ingin berterima kasih buat teman-teman semua pastinya sudah berkontribusi untuk Pengabdi Setan 2, karena gue tahu dari segi production value sangat-sangat sulit untuk dibikin. Jadi thank you sudah berkontribusi untuk perfilman Indonesia, dan kayaknya itu aja nih untuk re-edit Indonesia tahun ini. Oh, mungkin ada satu poin, kayak mungkin pengen tahu juga gimana sih cara ngebuat jump scare dalam membuat film horor. Nah, caranya gitu adalah gitu guys, cara ngebuat jump scare yang nggak di-expect gitu. Itu dia, satu lagi guys, biar tambahan buat semuanya. Oke, thank you semuanya buat yang udah nontonin reaksi editor Indonesia. Selamat menunggu episode yang berikutnya lagi, dan sampai ketemu di